Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Ini kami tampilkan lagi podcast ke-118 majalah Narwastu. Kali ini kami mengundang seorang sahabat Narwastu, sahabat lama, yang juga seorang tokoh Kristiani inspiratif 2013 pilihan majalah Narwastu, yang juga ketua umum DPN Fox Point Indonesia. Ini sebuah ormas Katolik yang begitu aktif dan sering mengadakan acara-acara diskusi kebangsaan dengan berbagai partai politik di negeri ini. Beliau adalah Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati, SH. Beliau juga seorang pengusaha. Beliau juga dikenal seorang tokoh masyarakat yang bisa merangkul semua elit-elit politik di tengah bangsa ini tanpa melihat latar belakang partai politik. Kita akan berbincang nanti dengan beliau, terutama dalam kaitan ulang tahun ke-8 Fox Point Indonesia. Sekedar para sahabat ketahui, pada Minggu 14 April 2024 yang lalu, Fox Point Indonesia sudah mengadakan acara ibadah syukur dan perayaan ulang tahun ke-8 Fox Point Indonesia. Shalom Pak Yohanes Handoyo, apa kabar Pak? Baik Pak. Sehat Pak ya? Baik, ya. Sehat, ya. Tuhan. Ya. Para sahabat Narwastu, perlu kami informasikan, ini kami bertemu di kantor Narwastu Jumat 26 April 2024, dan besok pada Sabtu 27 April 2024 akan diadakan juga sebuah acara besar yang menghadirkan sejumlah tokoh nasional di Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat, acara dalam rangka ulang tahun Fox Point Indonesia ke-8. Pak Yohanes Handoyo, Bapak selama ini dikenal seorang tokoh nasionalis ya, sahabat semua orang. Bapak merefleksikan ulang tahun ke-8 Fox Point Indonesia ini apa sebenarnya Pak? Sehingga Bapak begitu kayaknya masih getol. Kita baru selesai mengikuti tahapan-tahapan pemilu 2024, Bapak juga masih eksis untuk mengumpulkan tokoh dari berbagai faksi atau dari berbagai kepentingan politik. Silakan Pak. Iya. Terima kasih Pak Sonro bahwa hari ini kami dari Fox Point Indonesia diundang untuk podcast, dan sebenarnya memang ulang tahun kami itu di 12 Maret. Ya. 2016 ke 2024, selama 8 tahun lah kami berdiri. Cuma karena pada saat itu persiapan menjelang Pileg, ya, kami lebih concern kepada Pileg karena teman-teman kami banyak mencalonkan diri sebagai calon legislatif di pusat maupun di daerah-daerah. Dan juga Pilpres yang kita ketahui bersama hasilnya kemarin. Ya. Di dalam ulang tahun kami yang ke-8, kami punya 3 kegiatan, Pak. Yang pertama adalah kegiatan yang bernuansa kebangsaan. Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Fox Point itu adalah salah satu anak bangsa yang tidak memandang apapun ideologi atau agama, suku, ras, dan sebagainya. Kita bersama-sama membangun negara ini. Kita mengadakan buka bersama di pondok pesantren. Acara kedua, kita harus kembali kepada jati diri kami. Sebagai Fox Point Indonesia adalah lahir dari rahim gereja. Artinya, apapun yang terjadi, ulang tahun adalah hal yang perlu kita syukuri dan juga sekaligus merupakan peringatan terhadap kewajiban-kewajiban kita dalam waktu pendirian Fox Point. Kita mengadakan misa syukur, perayaan ulang tahun kami yang Bapak Kardinal sempat memberikan misa, dan Bapak Kardinal selama 8 tahun kami mengadakan misa, Bapak Kardinal tidak pernah absen satu kali pun. Ini
menunjukkan kebanggaan bagi kami bahwa keberadaan kami itu juga diketahui oleh hierarki. Ini istilah kami. Di Katolik ada klerus, yaitu hierarki, dan umat. Nah, kami adalah organisasi umat Katolik. Ya. Dan yang ketiga, sehubungan dengan Pilpres dan sebagainya, kami juga menandai bahwa Fox Point Indonesia itu selalu tegak lurus dengan pemerintah yang sah. Dalam hal ini, besok adalah hari di mana kita menunjukkan bahwa Fox Point itu mendukung pemerintah dan pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, yang kita persembahkan adalah kita mempunyai kajian, kita mempunyai pemikiran-pemikiran di Fox bahwa ada beberapa hal yang perlu kita tonjolkan, yang perlu kita suarakan ya, kepada masyarakat dan juga terutama kepada pemerintahan yang akan datang. Ada dua topik, besok ada dua topik yang kita bawakan, yaitu masalah-masalah ketenagakerjaan yang dirasakan oleh masyarakat dan juga masalah-masalah pendidikan. Ini akan disuarakan oleh para narasumber dan kemudian nanti akan ditanggapi oleh yang kita anggap sebagai wakil pemerintah, ya, wakil rakyat yang ada di legislatif kita. Ya. Ya, yang pertama untuk masalah ketenagakerjaan, Bapak Melki Lakalena. Beliau adalah dari Komisi 9 sebagai wakil wakil Komisi 9, sebagai ketua. Kemudian yang kedua untuk masalah-masalah pendidikan adalah Profesor Dr. Johan Arifin, yang beliau adalah dari Komisi 10. Diharapkan nanti terjadi satu titik temu, satu sosialisasi, sesuatu yang kita anggap harus bisa merekatkan kembali mungkin kesalahpahaman, mungkin ketidakmengertian dan antara masyarakat dengan pemerintah. Inilah jiwa dari kita adakan seminar atau dialog nasional besok. Begitu ya. Kemudian nantinya rencana kami kita akan teruskan karena berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu perlu kita perhatikan. Ini adalah dalam rangka mensupport program-program pemerintah, baik pemerintah yang sekarang maupun pemerintah yang akan datang. Itu kira-kira Pak. Ya. Pak Handoyo, kita tahu Fox Point Indonesia ini bisa berumur 8 tahun ya. Tentu tidak mudah. Yeah. Apalagi Bapak mengumpulkan anggota dari berbagai kota, dari berbagai daerah, butuh banyak juga sumber daya. Boleh tahu Pak, apa yang membuat Bapak selalu semangat membangun keberadaan dari Fox Point Indonesia ini? Iya. Kita di Fox selalu berprinsip agar semua orang adalah sahabat. Dan ini tidak mudah. Kami menjalankannya dengan mungkin juga banjir air mata. Saya pernah jelaskan dahulu bagaimana susahnya kami ya untuk menjadikan seluruh anak bangsa ini satu, menjaga kebinekaan. Ini adalah perjuangan-perjuangan kami yang mungkin tidak kenal lelah. Tapi kami selalu termotivasi sebagaimana seorang guru yang nantinya mempunyai murid yang berbakat, kemudian murid itu menjadi seseorang. Ya. Sebagai guru, dia lelah dalam mengajar, dia tidak mempunyai sesuatu yang istimewa untuk pribadinya, ya,
Bapak bisa merasakan Ya. bagaimana guru. Tetapi satu kebanggaan yang akan dibawa sampai ajalnya adalah bahwa dia berhasil mendidik orang itu menjadi orang yang sukses. Yang kadang-kadang sebagai murid, kadang-kadang kita lupa bahwa kita yang tidak bisa menjadi bisa, itu suatu proses yang bukan oleh diri kita sendiri, tapi melalui orang lain, dan orang lain adalah guru. Demikian juga Fox. Fox ingin agar semua teman-teman yang mempunyai keinginan untuk mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa ini, ya, melalui kami, kita kepingin bisa masuk ke jalur-jalur yang mereka inginkan, dan setelah itu mereka bisa, ada yang di tempat kita ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi wakil bupati. Syukur nanti di tahun 2024 ini kami bisa membantu teman-teman yang akan menjadi gubernur, ya, bahkan ada yang ingin menjadi wamen dan sebagainya. Kalau itu bisa, maka Fox Point bisa berbangga. Kita banyak berkorban, tetapi worth it. Artinya benar-benar pengorbanan yang tidak sia-sia dalam pengabdian kita kepada negara. Ya. Pak Handoyo, kita baru saja mengikuti Pilpres 2024 ya. Penuh dinamika, ada ketegangan dengan 3 kontestan pasangan calon di Pilpres. Sebagai seorang figur nasionalis, religius, apa yang Bapak petik dari sini, dan apa juga yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat Indonesia setelah kemarin Mahkamah Konstitusi sudah menyampaikan keputusan dan juga KPU sudah menetapkan pemenang dari Pilpres 2024 ini? Iya. Kalau saya melihat, mari kita melihat, mencermati. Dinamika ini ada dan benturan-benturan terasa sangat keras. Namun kita semua harus belajar. Belajar juga melihat bagaimana orang lain melakukan tindakannya. Ya. Seperti yang kita ngobrol, tidak ada api kalau tidak ada asap. Ya, ini kayaknya mudah diucapkan, kayaknya ini, tetapi ini kalau kita renungkan, maka sebenarnya kita semua harus introspeksi. Apa yang sudah kita lakukan? Sudah benarkah yang kita lakukan? Korupsi begitu digaungkan di Indonesia, wow, tinggi sekali di ini. Saya ingin tahu orang-orang yang mengatakan itu apakah sudah bersih? Kalau kita hanya penuh dengan jargon-jargon, kemudian kita mengatakan bahwa ini harus kita berantas, tapi mungkin kita juga tidak bersih. Saya minta kita semua introspeksi. Saya ingat waktu Yesus diminta untuk memberikan hukuman kepada seorang pelacur yang tertangkap. Dan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak pernah ada dosanya, kira-kira begitu, lakukanlah itu. Tidak ada orang yang bisa. Karena orang menjadi introspeksi, melihat ke dalam, sudahkah saya jujur, etika dan moral menjadi masalah? Sudahkah kita berbicara kepada diri kita? Sudahkah saya melakukan segala tindakan-tindakan di dalam saya menjadi penguasa, di dalam saya menjadi pejabat? Sudahkah saya mengindahkan etika dan moral? Ini harusnya terlebih dahulu kita refleksikan pada diri kita sendiri dulu. Jangan itu menjadi komoditi. Jangan ini menjadi komoditas. Ini yang menurut saya perjuangan dari Fox adalah seperti itu. Mengingatkan kepada kita semua, ayo
kita benahi. Dan pembenahan itu bisa dimulai dari diri kita masing-masing. Begitu ya. Nah, terkait dengan acara ulang tahun Fox Point ke-8 ini, Pak. Ada beberapa tokoh nasional yang kami tahu hadir di acara kemarin itu, Pak ya. Yang Bapak tangkap, Bapak simpulkan apa pesan yang mereka sampaikan? Saya kemarin kedatangan Pak Hasyim. Pak Hasyim adalah sahabat. Ya. Ya, sudah lebih dari 9 tahun saya mengenal beliau. Dan dalam persahabatan kami tidak pernah ya katakanlah dukung-mendukung dan sebagainya, itu bukan. Tetapi justru di dalam diskusi-diskusi itu ya kita berdiskusi hal-hal yang mungkin tidak selalu setuju, ya. Tapi ini mempererat persahabatan kita. Saya berterima kasih bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada abangnya, kepada kakaknya, untuk bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan ini kesempatan bagi Pak Prabowo untuk menunjukkan bagaimana beliau sebagai seorang patriot nanti lebih mencintai negara ini, lebih ingin mensejahterakan. Ya. Bapak kalau bisa lihat track record Pak Prabowo, itu dicintai sebagian besar TNI yang di bawahnya. Karena beliau adalah orang yang memperhatikan persis apa yang menjadi kebutuhan dari anak buahnya. Itu tidak hanya cerita, tapi itu menjadi bukti. Banyak teman-teman yang sudah purnawirawan menceritakan itu kepada saya. Ya, nah ini kesempatan. Tidak hanya TNI yang diperhatikan, tapi seluruh anak bangsa Indonesia. Ini kita tunggu. Dan tentu saja harapan yang dititipkan oleh Pak Hasyim untuk Fox Point ya ikut bersama-sama membangun negara ini, kita tanggapi secara serius. Gitu Pak ya. Itu. Ya. Kemudian Pak Yohanes Handoyo, juga Fox Point Indonesia, dikenal sahabat para capres yang kemarin ikut bertarung Pak ya. Fox Point sudah menyampaikan apa harapannya untuk bangsa ini melalui acara-acara diskusi, termasuk pesan moral yang disampaikan ke media, termasuk media sosial. Lalu kita tahu bulan Oktober ini Pak Presiden Jokowi akan melepaskan jabatan. Sebagai seorang tokoh nasionalis, sebagai anak bangsa, apa harapan Bapak kepada Pak Jokowi? Harapan saya justru bukan pada Pak Jokowi. Harapan saya kepada bangsa ini. Mari kita mulai menghargai pemimpin-pemimpin kita. Setiap manusia punya kelemahan, kekurangan, tapi juga mempunyai kelebihan. Bahwa Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin nomor 1 di Indonesia, itu bukan coba-coba. Inilah garis atau nasib bagi bangsa kita. Mulailah menghargai. Ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi memang mungkin tidak 100% baik. Tetapi beliau yang mengantarkan kita kepada situasi dan kondisi yang mungkin juga banyak juga yang tidak puas. Tetapi itulah kemampuan yang beliau sudah berikan kepada bangsa ini. Mari kita mulai menghargai pemimpin-pemimpin kita. Harapan saya bukan pada Pak Jokowi. Harapan saya adalah pada bangsa kita ini semua. Ya, karena kami tidak ingin hanya menjadi pengkritik. Tidak ingin menjadi pemaki-maki. Tetapi kami ingin bersama-sama, ayo. Pernah suatu waktu saya katakan, kalau kita tidak menjadi kawan,
dari mana kita bisa menasehati, dari mana kita bisa menegur. Maka mari kita menjadi kawan. Dengan kawan kita bisa ingatkan. Nah, inilah saya ingin jati diri bangsa kita kembali lagi. Bahwa bangsa kita adalah bangsa yang pemaaf, bangsa kita adalah bangsa yang ramah, bangsa kita adalah bangsa yang mengerti atas jasa-jasa orang dan lain-lain. Itu. Gitu Pak ya. Ya. Baik, para sahabat Narwastu, itu yang sudah kita dengarkan paparan dari seorang tokoh nasionalis anak bangsa, Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati, Ketua Umum DPN Foxpoint Indonesia. Ini disampaikan dalam rangka 8 tahun Foxpoint Indonesia. Atas nama keluarga besar majalah Narwastu, kami juga menyampaikan selamat ulang tahun Foxpoint ke-8 Pak ya. Tetap semangat Pak Handoyo dan kawan-kawan. Kiranya Foxpoint Indonesia ini bisa terus memberikan pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan persahabatan, pesan-pesan moral untuk kebaikan bangsa ini. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Dan kami juga mengucapkan terima kasih Pak Handoyo sudah berkenan hadir di kantor majalah Narwastu. Terima kasih. Shalom.